Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok satu akan membawakan materi yang telah kami rangkum, yaitu memahami tentang data raya dan jenis data. Next slide. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Alif Alfariski, kemudian ada saya, Dunia Aprilia Putri, kemudian ada Devandra Wijaya, kemudian ada Sofi Citra Ahmania, kemudian ada Rifa Mufidah, ada Rahmat Nur Hidayat, kemudian ada Septian Cahya Putra, dan yang terakhir ada Bagus Rahmat Abdul Latif. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mahasiswa dapat memahami tentang data raya dan berbagai jenis data. Pengertian data. Data adalah kumpulan fakta atau statistik yang dikumpulkan sebagai referensi atau penganalisaan kumpulan nilai-nilai kuantitatif atau kualitatif mengenai orang, objek, atau lainnya. Selanjutnya ada karakteristik data raya. Yang pertama ada volume, yaitu kuantitas yang sangat besar. Yang kedua ada velocity, kecepatan kemunculan yang sangat tinggi. Yang ketiga ada variety, berbentuk yang sangat bervariasi. Yang keempat ada veracity, keakuratan data. Yang kelima ada value, nilai dari data. Selanjutnya ada pembagian data berdasarkan tingkat pengukuran. Yang pertama ada nominal data, berbentuk kategori tanpa urutan. Yang kedua ada ordinal, kategori dengan urutan. Yang ketiga ada interval data angka dengan interval yang sama, tapi tidak berlaku kelipatan, dan nol bukan bersifat mutlak. Nah, yang terakhir ada rasio data angka dengan interval sama, dan berlaku kelipatan serta nol bersifat mutlak. Dilanjutkan oleh rekan saya. Pembagian data berdasarkan sumber, itu ada dua. Yang pertama, data primer, data yang didapatkan dengan pengambilan langsung. Yang kedua, ada data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung. Next. Di sini ada soal. Yang pertama, jelaskan penggunaan data untuk dijadikan ke informasi apa yang harus dilakukan sehingga data tersebut bermanfaat. Jawabannya, di era digital transformasi, kini mengelola data merupakan hal yang umum di tengah masyarakat. Sebab saat ini ada banyak sekali data yang digunakan untuk macam-macam keperluan. Data ibarat bahan mentah yang harus diperoleh menjadi sesuatu yang informatif atau menjadi bentuk lain sesuai kebutuhan. Dalam menentukan metode pengelolaan data yang tepat, tergantung kepada seberapa besar ukuran datanya. Jika hasil observasi yang dikumpulkan jumlahnya dikit, maka dapat dilakukan pengelolaan secara manual. Satu, definisi pengolahan data. Secara sederhana, pengolahan data dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat dari penelitian, serta kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Metode pengolahan data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengolahan data secara manual dan pengolahan data secara elektronik. Untuk pengolahan data manual, biasanya digunakan ketika jumlah data tidak terlalu banyak. Proses pengolahan data secara manual memakan waktu yang lama, karena harus meneliti satu persatu dari tiap observasi. Berbeda dengan pengolahan data secara elektronik, metode ini digunakan ketika data yang diolah sangat besar. Next. 2. Fungsi dan pentingnya pengolahan data. Beberapa fungsi dari pengolahan data. Yang pertama, sebagai melakukan proses aritmatika dan logis untuk data yang dapat disimpan. Kedua, menyimpan hasil hingga hasil akhir dari pemrosesan. Ketiga, mengambil program dan data dalam bentuk input. Keempat, memproses dan menyimpan program data. Kelima, untuk digunakan kapan saja, data yang disimpan dapat ditampilkan dan dicetak ketika dibutuhkan.
Keenam, meminimalisir kebutuhan tenaga manusia. Hal ini karena beberapa pekerjaan dikerjakan secara otomatis oleh bantuan komputer. Dan yang terakhir, mendapat hasil akhir yang lebih akurat. Yang ketiga adalah metode pengolahan data. Secara umum, metode pengolahan data akan melalui beberapa tahap meliputi pemeriksaan data, editing, klasifikasi, kemudian verifikasi, terus analisis, dan pembuatan kesimpulan. Yang keempat, penerapan pengolahan data bagi data science. Sesuai dengan definisi dan manfaatnya, proses pengolahan data menjadi komponen penting dalam data science. Di era industri 4.0 ini, banyak perusahaan yang menerapkan data science untuk mempercepat proses pengolahan datanya dalam bidang medis. Data yang sudah diproses bisa digunakan untuk pemrosesan informasi yang lebih cepat yang bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Contohnya prediksi penyakit secara otomatis dari hasil ronsen. Selain itu, data seperti riwayat penyakit dan rekam jejak pasien dapat digunakan sebagai alat prediksi. Next. Secara umum, proses pengolahan data menjadi informasi melalui 3 tahapan dasar, yaitu input, proses, dan output. 3 tahapan dasar tersebut dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan dan pencatatan data. Yang kedua, mengklasifikasikan data. Yang ketiga, penyusunan data, sorting. Yang keempat, perhitungan, calculating. Yang kelima, penyusunan laporan, summarizing. Yang keenam, penyimpanan, storing. Yang ketujuh, pencairan, retrieving. Yang ke-8, komunikasi, communicating. Yang ke-9, penggandaan, reproducing. Yang ke-10, pendistribusian data. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia memproses informasi dari data-data yang ada. Seseorang individu dapat menerima dan memproses sebuah informasi bergantung pada kemampuan yang dimiliki masing-masing individu. Namun, data yang berkualitas juga membantu individu dalam menerima dan memproses sebuah informasi. Berikut adalah karakteristik data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Kroenke dan Boyle di tahun 2017. Akurat, tepat waktu, relevan, cukup sebanding dengan biaya. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan pemanfaatan penggunaan karakteristik penggunaan data raya termasuk 5V. Volume dalam Big Data 3V ini diartikan sebagai kuantitas atau jumlah data yang dihasilkan dari banyak transaksi serta volume data yang disimpan. Apa saja contoh data ini? Bisa berbentuk log history pengguna seperti history browser, pencatatan transaksi pada e-commerce, data KTP atau data penduduk Indonesia, data pelanggan pada perbankan, dan masih banyak lagi. Ukuran Big Data biasanya menggunakan skala terabytes per 1000 GB dan ukuran petabytes per 100.000 GB. Pada contohnya, berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh Facebook di link di bawah ini, Facebook menghasilkan sejumlah 400 petabytes per hari atau 400 juta gigabytes per hari. Tentu data besar ini sudah dikategorikan sebagai big data. Next. Variety. Variety ini artinya variasi tipe data dan variasi sifat dari data. Apakah data tersebut bersifat terstruktur atau struktured, semi terstruktur ataupun tidak terstruktur, data terstruktur atau struktur data. Yang kedua, semi struktur atau semi struktured data, dan yang ketiga, data tidak terstruktur atau unstructured data. Selanjutnya ada velocity. Velocity dalam 3V Big Data ini artinya adalah kecepatan dalam generate data, mengakses data, serta memproses data. Big Data Platform dan Big Data Analytics Software tentu yang harus dapat memproses banyak data secepat mungkin ketika dapat request. Contoh velocity salah satunya adalah pada searah engine Google berdasarkan data pada Google harus memproses data rata-rata
10.000 pencarian setiap detiknya. Next. Selanjutnya ada veracity. Veracity pada big data. Veracity dalam big data 4V ini bermaksud pada truthfulness, reliability, quality, and availability of data. Yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah bahwa data yang ada ini dapat dipercaya, kebenarannya dapat diandalkan, berkualitas, serta dapat diakses dengan baik. Next. Yang terakhir ada value. Value ini merupakan puncak dari 5V big data dan karakteristik yang paling penting dalam analisa bisnis. Value pada 5V big data ini bermaksud pada nilai pada data. Nilai pada data ini juga bergantung pada isi data dan bergantung pada skill tim data analisis yang menganalisa data dengan data dan pengolahan yang tepat. Big data ini dapat menghasilkan informasi yang sangat berharga untuk mengambil suatu keputusan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.